Oke teman-teman, ini lanjutan dari pembahasan kode error yang sering muncul di tipe mesin 6570 teman-teman. Ini part 2 nya teman-teman. Saya lanjut lagi teman-teman. Setelah membahas error muncul 20 itu biasanya juga muncul itu di kode error 25 teman-teman ya. Error 25 itu menunjuknya juga di motor hopper. Nah, biasanya kalau ada kerusakan di motor hopper ya, atau dia tidak berputar, itu deteksinya error 25 teman-teman. Teman-teman bisa melakukannya, kuras dulu toner di boxnya ya teman-teman. Kuras itu, kosongkan, baru nanti isi manual sampai nanti ketriknya berputar, pasti sudah aman pastinya teman-teman. Nah itu untuk error 25. Nah, selain error 25 itu, kemudian terakhir saya akan membahasnya error 61 teman-teman. Error 61 itu bisa terlalu tinggi setelan cas atas ya, cas atas, atau 61 itu kalau tetap muncul 61 nya saya perjelas lagi, kalau tetap muncul 61 nya teman-teman bisa saja mematikan error 61 itu ya. Dan video untuk tidak memunculkan error 61 sudah ada di videoku yang sebelumnya teman-teman. Supaya nggak muncul, saya sudah lupa karena saya tidak di depan mesin teman-teman. Cara mematikannya itu sudah ada di videoku yang sebelumnya, teman-teman tinggal ngecek saja ya. Oke, kemudian yang sering muncul juga itu kode error 824. 824 ini biasanya ketika teman-teman itu sering membuka atau sering menyetel atau sering membersihkan cas atas, nah itu sewaktu-waktu biasanya sering muncul kode error 824. Nah, 824 ini mendeteksinya itu ke bagian pen pendingin ya teman-teman, yang bagian depan yang pas di atasnya, di atas cas bawah itu, yang lurusnya di cas atas teman-teman ya, kipas ya, itu kipas pendingin ya. Nah itu kenapa sering error, karena dia akan sering dicabut ya teman-teman, tidak seperti mesin tipe yang lain ya, tipe 6000 ya, dia itu sering dicabut, pasang cabut, yang sewaktu-waktu sering dibuka seperti itu kan otomatis nanti bisa saja nanti kabelnya putus juga di dalam. Nah, teman-teman bisa mengecek, bisa teman-teman perhatikan ya setiap apalagi kabelnya. Nah biasanya itu putus di dalam. Kalau putus di dalam teman-teman tinggal cungkil potongannya, potong, baru pasang, tempel lagi, teman-teman kasih rapat ya menggunakan cutter, itu sudah bisa. Itu 824 nya teman-teman, larinya pasti ke kipas depan ya, kipas depan. Kode 840 ini sebetulnya seharusnya saya jelaskan di video pertamanya teman-teman. 840 ini sebetulnya itu selalu mendeteksi di bagian shutter ya. Bisa nanti motor shutternya, nah, sebetulnya dia deteksi 840 itu ke motor shutternya teman-teman. Cuma motor shutter ini bisa berat ketika elemen itu keras, gearnya depan belakang itu keras ya, karena ada kotoran ya di situ. Nah cara menanganinya teman-teman nanti, kalau teman-teman sudah berani membongkar shutternya, elemennya, teman-teman itu nanti bersihkan posisi stang gearnya depan belakang, itu teman-teman bersihkan. Dan itu sudah ada juga di videoku cara membersihkannya. Nah teman-teman kalau sudah bersih, teman-teman itu kasihkan minyak silikon ya, teman-teman kasihkan minyak silikon. Kalaupun teman-teman nggak punya minyak silikon, nah biasanya kan teman-teman kalau web baru itu kan banyak lem, banyak minyak
silikonnya ya. Nah teman-teman kan tinggal ambil sedikit di webnya, di cleaning webnya, nanti teman-teman oleskan ya, kasih rata. Lalu depan belakangnya juga kasih. Nah, kalaupun teman-teman kesulitan untuk melepas atau membongkarnya, teman-teman cukup saja teteskan kondisi di dalam. Biasanya saya juga kalau teman-teman punya WD, biasa saya arahkan untuk semprotkan menggunakan WD, supaya nanti pada saat elemennya berputar, shutter elemennya berputar, itu kan ringan teman-teman ya. Biasanya itu kalau 840 nya masalahnya di wilayah gear shutternya itu berat ya, berat berputar sehingga menunjukkan dia sewaktu-waktu muncul error 840 teman-teman. Nah, untuk video lebih jelasnya itu saya sudah jelaskan juga di videoku, bahkan saya sudah praktekkan cara yang mana yang dibongkar, dan itu sudah kemarin itu sudah teman-teman. Kemudian error yang sering terjadi juga di mesin 6570 ini yaitu error 733 atau error 72. Nah, mungkin teman-teman juga ada sempat juga komentar itu di videoku yang membahas cara tanpa harus mengganti alat ya kemarin di error 732 itu. Cuma kan itu video lama yang awal-awal saya buat saat itu, dan kemudian file videonya sebagian itu hilang, sehingga ada satu komentarnya teman-teman itu, penyelesaiannya kok nggak diambil semua katanya. Ya saya akui itu memang karena videonya sebagian terhapus teman-teman. Jadi di video ini saya akan jelaskan lagi, saya akan klarifikasi video itu. Nah, jadi ketika mesinnya teman-teman ini errornya nunjuknya error 733 atau error 72. Nah, teman-teman langkah yang pertama teman-teman lakukan adalah melepas komponen bagian belakang, pintu bagian belakangnya, penutup bagian belakang. Nah setelah itu konektor dari DC control ke mainboard teman-teman itu lepas, kemudian kabel-kabel semua yang tertancap di DC control teman-teman lepas semua. Setelah itu teman-teman pasang kembali ya, pasang kembali, dan teman-teman harus lihat secara seksama, jangan sampai, upayakan nanti soketnya betul-betul tancapnya baik ya, rapat. Nah setelah itu kalau sudah tertancap baik semua, coba upayakan nanti satu kabel itu jangan dicolok yang arahnya ke error 805 nya, yang dapatnya nanti kabel ke keong ya teman-teman, yang menggunakan dua kabel di situ bagian pojok kiri yang bawah ya. PCB DC kan segi 4 ya teman-teman. Nah upayakan nanti ada soket yang di bagian sudut bawah kiri, teman-teman itu jangan pasang dulu. Nah nanti tetap posisi mesin posisi terbuka teman-temannya, pintu depan, pintu utama unit 1 dan unit 2 posisi ditarik keluar, pintu samping atas bawah teman-teman buka, kemudian teman-teman lakukan on-kan mesin ya. Nah on-kan mesin ketika error 733 nya atau 722 nya tidak muncul, malah yang mendeteksinya larinya ke kabel yang 805 nya, itu teman-teman tetap lakukan nanti mereset kembali ya, bintang 28 bintang, copier, function, error, ERR hash ya, teman-teman tetap lakukan itu. Nah setelah teman-teman melakukan itu, kemudian sudah direset, kemudian matikan lagi mesinnya. Nah lalu teman-teman jangan lupa pasang lagi soket yang arah ke kipas keong itu ya, teman-teman tancap baik-baik lagi, kemudian nunggu berapa detik ya, teman-teman nyalakan kembali. Saya rasa itu aman. Nah, karena ada beberapa tempat yang saya lakukan dengan cara yang sama. Memang kalau mesin yang saya datangi rata-rata error 733 72 itu konsumen sendiri yang cerita ke saya bahwa ada salah satu teknisi yang datang langsung minta, katanya harus ganti DC ya. Saya bilang kalau harga DC kan mahal teman-teman. Saat itu teman-teman konsumen yang saya datangi itu dimintaki sekitar 1.500.000 katanya, entah perbaikan DC nya atau diganti saya kurang tahu, yang jelas dimintaki. Kalau saya bilang, bro, kalau saya sih nggak mesti ganti DC,
Saya bilang saya nggak sombong sih saat itu. Cuma saya bilang kalau untuk jenis tipe begini itu nggak mesti langsung ganti DC, bro. Kalau kamu pilih, kamu kasih uang sama orang 1.500.000, bagaimana kalau saya 500? Tapi saya saat itu main-main teman-teman. Tetap saya normalkan, kasih harga yang sama. Ya saya lakukan seperti apa yang saya jelaskan di video ini teman-teman, dan alhamdulillah berapa menit saya berhasil tanpa harus mengganti ya. Tanpa harus saya tipu-tipu konsumen harus ganti DC ganti ini, enggak, saya nggak pernah ganti. Saya cuma lepas soketnya, lepas konektor fleksibel dari DC ke mainboard, saya cabut semua kabel-kabel di DC, saya cabut, kemudian saya tancapkan lagi, dan alhamdulillah hasilnya berhasil teman-teman. Karena kalau mesin itu sebetulnya setiap error itu nggak mungkin langsung terjadi kerusakan parah, dalam artian kerusakan langsung menunjukkan ke spare partnya, belum tentu. Yang namanya mesin kan, bisa saja mesin itu bisa baik, cuma dicabut-cabut kabelnya dipasang kembali itu sudah bagus kan. Ini saya cerita apa yang saya dapatkan di lapangan ya. Saya cerita sesuai pengalaman saya teman-teman. Saya tidak kurang-kurangi dan saya nggak tambah-tambahin, nggak lebih-lebihin teman-teman. Nah, saya rasa mungkin error yang sering terjadi itu ya mungkin itu saja yang sering saya dapat teman-teman di lapangan ya. Kemudian error apa lagi ya? Mungkin di video ini saya rasa sudah cukup dulu teman-teman ya. Kalaupun teman-teman ada yang mau ditanyakan, kita sharing, teman-teman silahkan komen di kolom komentar, atau teman-teman ada yang mau ditambahin ya. Jadi intinya begini, saya minta sama teman-teman saran. Mungkin teman-teman mau kasih saya saran, silahkan. Nanti kalau memang ada masukan dari teman-teman, silahkan komen di kolom komentar ya. Ya, saya berharap mudah-mudahan video ini tetap bermanfaat buat teman-teman para pengguna mesin 6570, 5075, 5570 maupun 5050 teman-teman. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol like, comment, and subscribe, dan di-share ke teman-teman para pengguna mesin fotokopi teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.